makhluk astral atau yang dikenal dengan benda gaib atau makhluk-makhluk gaib itu tidak akan pernah habis untuk dibahas, tidak akan pernah habis untuk dibicarakan karena selalu ada kejadian-kejadian baru. Seperti contohnya ketika kemarin Aboy melakukan syuting yang di tengah raya ada genderuwo di sana, ada kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi setelah kita beres syuting, Ki Buyut Brajamusti beliau pulang ke padepokannya. Ternyata di tengah jalan beliau dihadang oleh beberapa sosok yang Abah sendiri nggak bisa lihat, nggak tahu juga makhluknya apa. Daripada kita bingung, daripada kita bertanya-tanya, kita tanya langsung aja ke Ki Buyut Brajamusti. Jadi Ki, kemarin tuh kejadiannya gimana sih? Oh ya, begini teman-teman semuanya. Jadi pada saat itu Aki pulang syuting. Waktu itu Aki membahas tentang genderuwo. Begitu di perjalanan kebetulan Aki lewat ke padepokan Aki itu berjalan kaki sejauh kurang lebih 50 meteran. Kebetulan di tengah jalan itu Aki ada tempat-tempat yang ribun, perkebunan bambu di situ. Itu muncul sosok yang menyerupai itu yang namanya kalong, kelelawar. Tapi bentuknya aneh. Itu sayapnya besar dan wajahnya persis seperti wajah manusia, cuma menyeramkan. Nah, disitulah Aki mencoba itu makhluk untuk Aki usir, tapi makhluk itu malah mendekat ke Aki. Nggak tahu itu dia mau apa ke Aki. Aki tanya ini makhluknya, kamu mau apa mendatangi saya begitu. Nah, dia cuma tertawa cekikikan sangat keras. Nah, Aki kejar ke suatu tempat. Akhirnya di situ wujudnya menjelma menjadi sosok makhluk sebesar manusia dewasa. Warnanya hitam, ada sayapnya seperti kalong, kelelawar, dan berkuku panjang. Dia juga bertaring sama. Nah, itu namanya kalau tidak salah itu namanya yang disebut kelong wewe itu. Nah, kelong wewe. Yang anehnya itu ininya payudaranya itu panjang. Ya, itulah seperti itu wujudnya. Aki kejar lagi sampai di situ ada pohon beringin besar. Dia menghilang di situ, muncul sosok yang lain, yaitu ada ular berkepala manusia juga di situ. Ya, insya Allah nanti di episode berikutnya Aki akan buktikan di tempat itu bahwa di tempat itu bisa insya Allah diwujudkan ada di situ. Para teman-teman semuanya bisa menyaksikan secara langsung. Begitu ceritanya. Jadi waktu itu kan kira-kira pukul 2 malam ya Ki ya, beres syuting kan? Betul. Dari sini Aki pukul 1 malam, tiba di padepokan itu kurang lebih pukul 2 pagi. Iya. Jadi pas antara ya di tengah jalan itu dicegat. Di tengah jalan, ya kurang lebih antara 50 sampai 100 meter ke padepokan itu kan, kalau ke padepokan Aki itu menyusuri jalan-jalan yang sangat rimbun, banyak pohonnya begitu. Orang bilang di tempat padepokan itu adalah tempat yang angker begitu. Iya. Jadi posisinya Aki dicegat. Iya. Tapi Aki nggak sempat komunikasi gitu. Kenapa, ngapain atau Ya, ada betul. apa? Aki juga sempat komunikasi kepada makhluk itu, tapi dia nggak berbicara. Cuma mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Seperti orang tertawa yang cekikikan, tapi suaranya agak sedikit menjerit begitu. Sampai ke telinga Aki itu terasa sakit ke telinga itu. Terus Aki kejar, dia makhluk itu mengajak ke suatu tempat. Ternyata di situ muncullah makhluk yang manusia berkepala ular, tapi itu bukan cewek, bukan perempuan, tetapi sosok laki-laki dewasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dia berinteraksi sama Aki dan mengatakan bahwa di tempat itu adalah ada pusaka yang sangat
kuat auranya begitu. Jadi bukan yang kita tahu ya, kalau yang sosok manusia setengah ular itu kan kebanyakan yang kita tahu di Blorong gitu kan ya. Ini mah bukan ya, laki-laki. Ini laki-laki, seperti halnya ada yang namanya ini di Citarum. Yang penghuni Citarum itu adalah sosok manusia berkepala ular yang bernama Raden Kalung. Itu di sejarah udah tertulis di situ, yaitu berhubungan dengan makom Karomah Mahmud di situ. Berarti seperti itu. Kalau yang aku temui kemarin seolah-olah dia nunjukkan di sini loh ada benda pusaka gitu, entah keris, entah apa gitu ya. Cuma dia mengatakan yang wujud manusia berkepala ular itu mengatakan ke Aki bahwa disinilah tersimpan ada pusaka begitu. Dia cuma ngomong begitu. Jadi belum tahu pusaka kayak apa. Belum tahu karena Aki juga belum sempat untuk Aki terawang apa yang ada di daerah tersebut. Situ, ya. Begitu. Tapi Ki, sejak kejadian itu ada nggak mimpi atau apa gitu, ilafat nggak ada? Ya betul. Jadi begini, setelah kejadian itu 2 hari setelahnya itu muncul lagi angin besar di sekitar Padepokan Aki. Bahkan itu ada suara yang sangat jelas bahwa mengatakan dia, "Hai orang yang ada di dalam yang waktu itu bertemu dengan saya," begitu. "Ini adalah pusaka untuk kamu," katanya begitu. Jadi nanti kita buktikan betul apa tidak di tempat itu ada pusakanya begitu. Ya mari kita buktikan di episode selanjutnya. Kita live di sana. Mudah-mudahan barangnya ada. Jadi teman-teman, kadang-kadang yang namanya apa ya, benda pusaka itu kadang-kadang dia nyari tuannya gitu. Bukan kita pengen-pengenan, kita mau-mauan, tapi kadang dia sendiri yang nyari tuannya gitu ya Ki ya. Ya betul. Jadi pusaka itu begini teman-teman semuanya. Pusaka itu adalah ibarat burung yang mencari sangkarnya. Jadi pusaka itu akan mencari tuannya sendiri karena dulu pemegangnya yang sudah meninggal itu melepaskannya. Jadi tetap dia itu akan mencari tuannya sesuai yang dia inginkan begitu. Siap. Sementara seperti itu dulu teman-teman, kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita akan coba nanti live di sana sesuai dengan keterangan Ki Buyut Brajamusti. Apapun yang terjadi di sana, ya itulah yang terjadi di sana nanti. Tapi rencana kapan Ki kita mau ke sana Ki? Insya Allah episode yang sekarang kita langsung ke sana. Ya maksudnya harus ada hari tertentu gitu, malam Jumat atau ya, apa? Kalau pingin semuanya terlaksana dan berjalan dengan lancar, biasanya itu akan muncul pada malam Jumat. Begitu. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon itu lebih bagus itu. Kenapa harus Kliwon? Nah, begini. Jadi malam Jumat Kliwon itu sudah diyakini menurut orang-orang bahwa malam Jumat Kliwon itu ada hubungan langsung antara alam nyata dengan alam goib. Nah, begitu pula alam goib itu biasanya muncul bisa wujud dengan penglihatan mata telanjang juga kelihatan itu pada malam Jumat Kliwon. Tapi waktunya ini bukan tengah malam, ini anehnya. Kalau malam Jumat Kliwon itu antara pergantian siang sama malam itu bakal muncul sosok makhluk astral atau yang disebut makhluk goib. Nah, di situ akan muncul wujudnya. Apa itu sejenis makhluk-makhluk yang seperti menyeramkan, yang seperti genderuwo, kuntilanak, kelong wewe, atau jin sekalipun itu akan muncul pada saat pergantian siang sama malam. Berarti maghrib Iya, antara maghrib. Sebelum adzan maghrib sampai pas adzan maghrib itu waktu yang sedikit itu dia muncul menampakkan diri. Nah, begitu.
Jadi kalau tengah malam juga muncul, cuma kalau pingin orang yang awam pingin melihat sosok makhluk gaib itu antara sebelum adzan maghrib sampai pas adzan maghrib, berarti waktunya cuma 5 menit itu muncul sosok makhluk seperti itu. Nah, begitu. Rekan, sementara kita sudahi dulu bahasan kita di sini. Nanti kita ketemu lagi di acara live, dijadwalkan insya Allah malam Jumat. Kita akan cari tahu lagi apa sih yang Aki ceritakan itu benar atau tidak. Sekian dari Aboy. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya juga, biar channel ini makin gede. Ya, jangan lupa ya, di subscribe. Assalamualaikum.